وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. آمين. خصلتان hendaknya engkau berprasangka baik pada setiap muslim dan jangan sampai engkau berprasangka buruk terhadap seorang pun dari mereka. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasy syarr, su'u dhann billah wa su'u dhann bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada tertandingi yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada para hamba Allah, dan dua perkara yang tiada tertandingi keburukannya yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada para hamba Allah. Puncak berprasangka baik kepada kaum muslimin adalah engkau tidak meyakini keburukan dalam perbuatan maupun ucapan mereka sedikit pun. Engkau selalu beranggapan baik terhadapnya. Kalau memang engkau tidak menemukan anggapan yang baik terhadapnya seperti dalam kemaksiatannya, maka setidaknya berprasangka baik terhadap pelakunya adalah engkau terhadap pelakunya. Bagaimana? Adalah engkau melarang mereka melakukannya dan menganggap bahwa keimanan mereka akan membawa mereka untuk bertaubat serta menghentikan perbuatan itu dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau sama ahli maksiat kita berprasangka baik bahwa dia akan bertaubat, tapi sama kemaksiatannya, sama kejahatannya kita tidak bisa berprasangka baik. Kalau kita bersangka baik sama kemaksiatannya, kesalahannya, syaitannya, namanya kita bodoh, tertipu. Kita bersangka baik bahwa dia mudah-mudahan dengan keimanannya itu bertaubat, dan kita wajib kita menyampaikan dia, mengarahkan dia untuk baik karena kita ada sangka bahwa dia akan bertaubat dan menjadi orang baik. Di situ saja. Selebihnya tidak boleh bersangka baik sama penipu, tidak boleh. Ada orang penipu, kita tahu, kita sangka baik sama dia, sudah tidak apa-apa, suruh dia ngurusin keluarga kita, habis keluarga kita duitnya. Kenapa? Karena memang orangnya penipu. Kalau kita sangka baik sama orang, suruh milih di dalam memimpin sesuatu, di dalam mengurus sesuatu. Jadi sangka baik ini akan bermanfaat kepada orang muslim, ya, kepada orang muslim itu yang diwajibkan. Yang tidak diwajibkan, ada orang yang tadi sangka baiknya terlalu hebat, akhirnya merubah keadaan semuanya. Seperti yang kemarin perampok. Bagaimana perampok datang ke rumah dia, niatnya apa? Mau numpang tidur. Bilang, aku ini datang ini mau numpang tidur saja. Sebentar saja kami ini datang.
Siapa kalian nih? Kami ini prajurit mau jihad fisabilillah. Oh baiklah. Kalau begitu, masuklah kalian ke rumah ini. Sampailah di rumah. Dilihat sama perampok. Ini siapa? Anaknya tidak bisa gerak, tidak bisa gerak. Oh ini anak kami sudah lumpuh, kesian sakit dia. Ya Allah, kesian kata perampok. Sudahlah kita makan aja di sini. Mau diambil, tidak ada yang bisa diambil juga. Sudah. Habisnya, setelah mereka istirahat 1 hari, jalanlah perampok ini merampok. Berapa bulan setelah itu mereka merampok lagi dari sana. Melewati lagi, tidak ada tempat penginapan. Kita nginep tempat orang yang lumpuh itu aja. Masuk ke rumah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat ini yang menyambut ini orang yang lumpuh itu. Ini orang yang lumpuh kemarin. Benar dia bilang, apakah engkau yang lumpuh kemarin? Benar bu, ini yang lumpuh kemarin. Ya kok bisa sehat? Terima kasih, ini berkat jasa kalian semuanya. Setelah kalian pulang, saya minta maaf, saya minta ridhonya. Makanan yang kalian makan, air yang kalian minum itu ada sisanya. Saya ambil air tersebut, saya usapkan ke badan anak saya. Minta berkahnya orang yang jihad fisabilillah. Habis saya usap ini, subhanallah, anak saya langsung sehat afiat. Berkat apa? Berkat sangka baik dia. Menangis perampok ini, ya Allah, kami hamba yang hina seperti ini, Engkau muliakan dengan ini ya Allah. Dengan ini Kau muliakan, tidak ada yang kami perbuat. Kau muliakan kami cuma gara-gara kami mengaku-ngaku saja bahwa kami ini berjihad, mau ngajak orang dekat sama Allah. Kau muliakan kami tapi dengan pemberian, dengan keramat ini. Padahal kami tidak, kami perampok, cuma ngaku-ngaku aja bahwa kami ini seorang ahli jihad. Bagaimana ya Rabb kalau kami benar-benar mau bertaubat, minta kepada-Mu ya Allah, memohon kepadamu. Akhirnya ini perampok berubah jadi penuntut ilmu, pendai ilallah, berjihad di jalan Allah berkat sangka baiknya orang tadi. Nah ini hebat lagi nih sangka baik. Sangka baik ini bisa merubah keadaan ya. Nah, orang-orang dulu ketika ada orang sudah tersesat, udah jalan hidup, tidak bisa melihat jalan hidup, yang ditanamkan adalah sangka baik sama Allah. Tidak ada kejahatan di atas kejahatan seperti sangka jahat sama Allah. Sangka jahat sama Allah. Alhamdulillah, kita bilang rezeki kita tidak ada lagi kayaknya. Kita bilang kehidupan kita ini sudah tidak ada lagi. Kita bilang ini dan itu, sudah kita sangka jahat. Akhirnya kita bilang sudahlah kita jadi dajjal aja. Kita jadi jahat saja. Kita maunya berbuat jahat. Ada lagi orang sangka jahat, apa? Tidak ada rezeki yang halal dia bilang. Kalau begitu kami mau cari yang haram saja. Tidak ada dia bilang. Bohong aja kisahnya. Sangka jahat sama Allah. Ada lagi tidak mau berjuang gara-gara putus asa. Gara-gara hidup ini tidak yakin sama Allah. Gara-gara hidup lahirnya dengan apa? Dengan banyak angan-angan, cita-cita. Ketika hidup kita ini dengan angan-angan dan hayalan, untung hidup, kita begini banyak. Untung hidup kita punya harta banyak. Untung hidup kita jadikan momen untuk memuaskan nafsu, bukan untuk beribadah. Nah sudah, tidak ketemu jalannya. Pasti kita kelaparan terus, pasti kita susah terus, pasti kita tidak akan bersyukur, pasti kita. Tapi kalau sudah hidup untuk beribadah, sudah apa saja yang Allah beri. Kalau memang nasib saya ini hidup orang miskin, saya mau jadi orang miskin yang bersabar, minta sama Allah. Untung besar ini. Orang kalau sudah miskin, sabar, ini derajat yang paling tinggi. Kedudukannya nanti di sisi Allah, bahkan di dunia, ini orang yang paling mulia. Siapa tapi yang mau ngejar ini? Nah ada, itulah mulia. Nah ada yang maunya. Subhanallah. Tidak ada orang derajat yang paling tinggi. Itulah Nabi Muhammad. Allah pilih hidupnya
menjadi orang miskin. Meninggal nggak punya apa-apa. Bukan orang kaya raya, bukan raja. Nggak. Karena itulah kedudukan yang paling tinggi. Tapi kapan sempurna kita melihat kemiskinan ini sempurna? Ketika apa? Ketika akal kita sehat. Lihat orang-orang pedagang dia. Melihat orang belum kena sukses. Kita tanya, dia tanyakan anaknya sukses, banyak duit, banyak harta. Belum sempurna, Habib, anak saya ini. Loh, saya bilang, anakmu ini kecil-kecil sudah punya ini, belum sempurna. Kenapa? Belum pernah kena tipu. Belum pernah susah, Habib. Nah, ternyata kesusahan, kena tipu ini menjadikan seorang tua bilang anaknya belum sempurna. Akalnya sudah sehat masalahnya. Sudah tahu benar hidup ini untuk apa? Buat apa punya harta banyak? Anak saya tidak sabar, tapi tidak ada sabarnya hidupnya. Kalau dia hidup begini terus tidak ada sabar, apa gunanya? Ribut terus. Urusan sama pegawai tidak sabar, ribut terus kita sama pegawai, ganti lagi pegawai baru. Urusan apa lagi? Urusan sama orang tidak sabar, ribut, tidak ada selesainya. Masalah lagi. Urusan sama anak, sama istri, sama suami, tidak sabar, ribut terus tiap hari. Sampai meninggal kita beribut aja. Apakah itu yang namanya hidup? Dan ini sebentar, dunia sebentar saja. Tidak punya harta, tidak punya kebahagiaan, orang tidak punya sabar, tidak punya kebahagiaan hidup. Nah, jadi ini adalah jalan umat Nabi Muhammad. Hidup, mereka mau beribadah. Ini jalan hidup. Sudah tahu, tapi jalan yang lain lagi. Tidak usah kita milih jalan. Seperti orang-orang yang ada di TV. Bahayal, pengen punya duit banyak. Bahayal, pengen punya ini, pengen sombong sana, sombong sini. Bahaya, pengen dia hormatin orang. Tidak apa-apa, kita tidak dihormati. Biasa-biasa aja hidup. Dari kecil-kecilkan orang terus, memang biasa aja. Yang mahal ini, kalau sudah kita tahan demi harta kita berbuat apapun, demi uang kita berani, kita bilang gak apa-apa yang haram, gak apa-apa yang ini, gak apa-apa, gak tahu lagi, gak bertuhan sudah. Nah, kalau sudah hidup gak ada Tuhannya, sudah, alhamdulillah hidup sama siapa kita? Sama nafsu kita. Nggak ada yang mau dekat sama kita ya. Kalau kita sudah sama nafsu, ma'udzubillah. Jadi kita harus sangka baik, tapi sangka baik pakai berilmu supaya tidak masuk ditipu muslihatnya Dajjal dan pasukannya Dajjal, syaitan dan pasukannya syaitan. Ma'udzubillah, ma'udzubillah. Jadi kita sama ahli maksiat dari kaum muslimin sangka baik, tapi bukan sangka baik dengan memberikan dia amanah, bukan sangka baik dengan dia memberikan dia jadi satu kedudukan. Ini ahli maksiat sudah labib, ini kemaksiat mungkin taubat. Kita sangka baiknya bukan di situ, sangka baiknya mudah-mudahan dia taubat, itu boleh. Kalau sangka baiknya sebagai identitas dia penipu, kita suruh dia jadi ngurusin duit masjid misalnya, ngurusin uang majelis, ya habis. Tidak boleh kita sangka baik, dosa kita memilih itu. Ada pemilihan presiden misalnya, pemilihan gubernur, fulan penipu, fulan pembohong, kita pilih pembohong ini, nah tidak boleh. Sangka baik aja kita, bukan sangka baik ini kebodohan. Jadi boleh kita sangka baik untuk apa? Sangka baik kita masih berharap bahwa dia taubat, urusan dia sama Allah. Insya Allah dia baik, dia taubat, dia ini kita tidak tahu. Tidak bisa kita menghina orang, tidak bisa kita mencaci orang, tidak bisa kita begini, tidak bisa. Tapi memberikan amanah, tidak boleh. Ini sampai batasnya. Batasnya ada batas ini. Yang membatasi bukan kita, Allah wan Nabi, supaya tidak masuk di dalam tipu daya
Muslimin ada orang depan baik dia tahu. Dia mau jadi pemimpin misalnya, dia mau jadi ini ada hajatnya baik. Setelah sudah lupa semuanya. Majelis lupa sama ini lupa. Mana kebaikannya hilang, mana janji-janjinya hilang. Nah, jadi kita harus sangka baiknya harus pakai ilmu. Sudah tidak bisa lagi istiqoroh, minta petunjuk sama Allah. La ilaha illallah. Dan puncak sangka buruk terhadap kaum muslimin adalah engkau menganggap buruk perbuatan dan ucapan mereka yang kelihatannya baik. Nah, puncak daripada sangka buruk kita sama orang ketika mereka ini sudah menunjukkan kebaikan, tapi kita bilang ini orang tidak baik. Jadi kalau orang menunjukkan dirinya baik, kita bilang baik. Jangan kita bilang tidak baik, tetap kita bilang baik. Tapi ada porsi-porsi khusus tidak bisa kita. Ya, kenapa? Karena kita lihat kebaikannya baru hari ini. Karena kita tidak tahu bagaimana kisahnya. Jadi cukup dengan kadar itu. Mau lebih takutnya bukan baik, nafsu. Sangka baik kita juga ada sangka baik kita itu jadi dari nafsu ada. Kenapa? Gara-gara kebodohan. Akhirnya munculnya sangka baik ini dari nafsu tanpa kita tidak sadari. Kita sangka baik sama orang itu dengan nafsu. Karena secara ilmu salah. Secara ini salah, masih kita paksakan juga untuk sangka baik. Nah ini namanya nafsu. Karena secara kaidah ilmunya sudah salah. Misalnya ada orang tingkah lakunya tidak bagus, bohongnya belum, ininya belum. Kita paksakan, wadah ini sangka baik aja ini begini. Kita mempengaruhi orang untuk sangka baik sama orang tersebut. Tidak boleh. Ya, ini sudah kita kan harus sangka baik di ajaran agama ini. Benar, tapi agama memberi batas-batas. Batas-batas yang bukan kita jadi sangka buruk. Kita tidak bisa memberikan porsi itu. Kenapa? Karena agama melarang. Allah yang melarang, bukan. La ilaha illallah. Di antara contohnya adalah engkau melihat seorang muslim memperbanyak sholat, sedekah dan membaca Al-Quran, lalu engkau menganggap bahwa ia melakukan hal itu hanya untuk mencari perhatian orang lain, mencari ketenaran dan menginginkan imbalan harta. Anggapan buruk ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang berhati buruk. Dan hal itu termasuk kepribadian orang-orang munafik. Orang-orang kalau sudah munafik, gitu. Melihat orang berbuat baik, dia bilang ini orang cari muka aja. Punya orang dakwah setiap hari, setiap tahun, udah bertahun-tahun orang ini di masjid. Dia bilang ini sandiwara semuanya, duit semuanya, bubuhannya ini. Kalau tidak ada duit belarian semuanya, dia bilang. Nah, semuanya dibilang duit. Karena dia setiap hari urusannya sama duit, akhirnya dibilang semuanya ini duit. Dia samakan dengan lapangannya. Man sa'a amaluh sa'adunmuh. Orang yang amalannya tidak baik, sangkaannya tidak baik juga. Maling. Ketika orang maling ini melihat ada seseorang bergerak begini sedikit, dibilang ini orang mau maling. Ya. Ini orang mau maling. Ada orang tukang melindungi orang. Ketika ada bergerak sedikit, ini orang ada mau melindungi orang. Bukan mau maling dibilang. Kenapa? Karena dia ini orang pinter ke arah setiap bergerak itu biasanya mau nangkis orang. Yang satu tadi kalau bergerak tuh biasanya mau maling. Jadi setiap ada orang bergerak sedikit, ini orang mau maling dibilang. Ini orang mau bergerak sudah. Yang suka ahli tangkis tadi, ketika ada orang berat, ini orang mau aman aja, mau nangkis itu. Itulah, barang siapa amalannya baik, sangkaannya baik. Tapi barang siapa amalannya tidak baik, tingkah lakunya tidak baik, yang dilihatnya sering yang tidak baik yang dilihatnya. Jadi ketika melihat tingkah laku orang, melihat yang tidak baik.
Mungkin dia amalannya tidak baik, tapi sering melihat yang tidak baik. Keseringan kita melihat tidak baik itulah tidak bagus. Komunitas yang tidak baik tidak bagus. Akhirnya kita sangka tidak baik. Nyangka kita jadi tidak baik. Itulah carilah komunitas yang baik-baik. Ketika kita melihat orang tidak baik, kita jauhi aja lebih baik. Daripada kita ngerusak sangka-sangka kita. Berteman sama orang bohong, janjinya salah-salah. Jauhi, tidak usah kita ini. Kita ini sudah tua. Berurusan sama janji-janji yang palsu. Terus Habib kadang-kadang melihat ada orang berjanji besok, udahlah kita ini sudah tua. Berurusan sama yang berjanji-janji yang tidak sakit-sakit kepala, tidak mau lagi sudah sakit kepala kita. Ya, kalau ngomong yang benar-benar aja. Kalau tidak bisa ngomong benar, tidak usah ngomong, lebih baik ya. Bukan apa kita ini banyak yang mau diurus, mau dekat sama Allah. Gara-gara orang ini kena ya minggu depan, inilah itulah. Waduh, apalagi nagih hutang, ya Allah. Dibilang minggu depan lah. Kita ini sudah tua digitu-gituin sambil bertahun-tahun. Akhirnya mental kita hancur. Bagaimana kita hancur? Nah, tinggalkan aja. Ada hukuman itu udah, tidak usah diurus yang begitu. Merusak mental kita hancur. Ini yang berdagang-berdagang, nah bagaimana? Sudah kita hilang, udah bisa ngomong lagi, sudah orang utang, tidak bayar, hilang lagi. Kita bilang minggu depan, tidak bayar, sudah. Apa? Sudahlah. Bukan kita bilang lebih baik kita ikhlaskan, susah. Yang penting kita cukup. Karena kalau kita layani, kita masukkan ke pikiran, jadi hancur mental. Ingat rezeki Allah kadang-kadang tertutup di sini, kita digantinya tempat lain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau itu, minta Allah tak gantikan, tak sanggup. Kadang-kadang hari ini kita sakit, tahun ini kita sakit, tahun depan kita senang. Untung tuh Allah kasih kadang-kadang bukan di tahun ini harus kontan, enggak. Allah kadang-kadang putarkan dulu supaya dapatnya bagus, bersih dan menyenangkan. Jadi kita jalanin aja hidup ini. Itulah orang yang kaya, orang yang sabar. Sangka baik kita harus sama Allah di sini. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat." Artinya orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Itu orang-orang munafikin. Ada orang mukmin bantu orang bersedekah, dia bilang itu cari muka semuanya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum mura'un." Berbanyaklah berzikir kepada Allah hingga orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya kalian hanyalah berbuat riya. Hendaknya engkau memperbanyak istighfar dan doa terutama untuk dirimu, kerabatmu dan teman-temanmu serta seluruh umat Islam secara umum, karena mendoakan saudara sesama muslim tanpa ia ketahui mustajabah. Wallahu a'lam. Jadi pesan yang kedua, insyaallah besok mendoakan orang muslim tanpa dia ketahui. Kalau dia tahu, tidak usah kita ngomong, lu sudah doakan pian, tak usah, diamin aja. Mending kita doain. Kita lihat muka dia, kita tahu kita doain. Kita lihat muka si fulan, kita doain. Tidak bisa takut doanya lupa. Pas lagi jalan itu pasti, ya Allah kesian orang itu. Al-Fatihah. Ngeliat fakir miskin di jalan, Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah kasih dia pertolongan. Takut dia kalau di rumah ini lupa lagi. Ternyata itulah amalan orang kalau sudah ngikut Nabi Muhammad sabar. Orang kalau sudah ngikut Nabi Muhammad sudah sangka baik. Tidak sangka jahat sama Allah, khususnya sama Allah. Tidak pernah sangka jahat. Apapun kejadian yang menimpa dirinya, dia bilang ini ada baiknya. Aku akan jalani, aku sangka baik. Kalau orang sudah sangka baik sama Allah, ketemu jalan. Semuanya kita ini jalan hidup nih. Bisa nikah sekarang ini, bisa berani punya anak. Bukan gara-gara punya modal. Tidak kerja kita dulu, tidak ada kerja. Tidak ada yang gaji kita. Tiba-tiba berani nikah. Ulun waktu nikah tidak ada kerja apa. Ya Allah, main nikah aja. Apa dibilang apa? Nah, sangka baik aja sama Allah. Jadi maharnya waktu ditanya mertua,
Habib sekarang ini kerjaannya Habib gaji berapa nih? Sangka baik sama Allah, Allah kasih rezeki itu ada. Alhamdulillah diterima sama mertua. Apa? Modalnya sangka baik. Jadi memang sangka baik ini kalau sudah ada insya Allah. Yang buka toko kalau udah sangka baik, ada orang buka nasi kuning depan rumah orang lagi pakai kemah lagi cuma. Anak bilang, "Bang, itu beraninya buat sangka baik aja bilang Allah, mudah-mudahan ada rezekinya." Allah itu buka rezeki. Nasi kuning mau berjuang, mau keluar keringat, tapi orang kalau tidak mau berjuang, tidak mau sangka baik. Dimulai dari sangka baik baru pikir, nggak bisa dengan cara ini, aku harus dengan cara ini. Kalau uang ini habis satu hari habis. Berapa aja, nggak usah kan 100.000 atau 200.000. 100 juta, 1 miliar, satu hari habis. Kita bisa dapat sebentar. Orang nipu kita sebentar. Jadi bodoh, kita bisa subhanallah berubah, bisa jadi orang bodoh. Kita mau simpen, mau ini, tidak bisa nyimpen. Ada aja inilah tabrakan lah, inilah ini. Tidak bisa, kalau sudah uang itu sudah bukan hak kita, pasti keluar itu, lari kemana. Nah, jadi kita dari rezeki yang nyaman, dari rezeki yang halal, yang berkah rezeki itu sedikit tapi terus ada terus, alhamdulillah. Dipelihara hidup kita sama Allah SWT. Nah, jadi harus kita pastikan jalan hidup kita ini dengan mana. Kalau jalannya baik, ini dunia ada yang punyanya, rezeki kita ada yang punyanya, ada yang ngaturnya, namanya Allah. Yang tidak benar-benar sama Allah tidak akan dapat. Ada dapat harta tapi harta bikin dia gila. Kita lihat sekarang banyak orang bertuntutan ini, tuntut ini palsu lah, ini benar lah, ini salah lah. Semuanya macam-macam kejadian. Tidak ada nikmat lagi, harta tidak terasa, makanan tidak terasa. Setiap hari hidup dengan begitu, ada nikmatnya hidup. Orang yang tahu dengan kehidupan ini beda ya. Hidup itulah hidup beribadah. Sudah kita cari jalan. Ternyata dulu kita tidak nyaman hidup kita. Kita ngikutin fulan, kita ngikutin cara berpikir fulan. Kita pengen seperti fulan. Kenapa? Aku ini punya nabi namanya Muhammad mengajarkan aku hidup untuk beribadah. Kalau sudah hidup untuk beribadah, sudah. Mau miskin yang penting miskin yang sabar. Mau kaya, tidak apa-apa, yang penting kaya yang bersyukur. Nah, ada lagi milih-milih yang aneh-aneh itu. Nah, ada jalan hidup mereka tahu. Tidak punya rumah, tidak apa-apa, yang penting kami takut, kami tidak sabar. Kami minta sama Allah, kalau kau berikan aku miskin, ya Rabb, berikan kesabaran, ya Allah. Kalau sudah diberi Allah sabar, kalah diberikan harta. Harta ada seorang kalau sudah sabar, tidak ada masalah lagi sudah. Iya, tanya pian punya duit, tidak punya duit. Alhamdulillah, sabar sudah. Tidak ada lagi beban, tidak punya duit itu. Tapi kalau tidak sabar, tidak punya duit, gelisah langsung. Gimana ini? Gimana? Siapa tidak susah? Iya, tapi orang kalau sudah punya sabar, bala di dunia ini kecil semuanya. Karena Allah ngasih hadiah besar itu sabar itu. Sabar ini ngeri orang-orang yang sabar. Tidak ada ngelihat dunia ini besar. Mengingat Habib Ali Batu Pahat, bajunya cuma 2. Yang dicuci sama yang dipakai. Tidak susah dia, senang. Malah ada duit orang dibagi-baginya. Ya Allah, sampai derajat itu. Ini anak saya waktu sakit, tidak ada uang mau operasi, dia yang ngasih duit operasi. Ada duit rumah antum kayak kandang ayam. Rumahnya kayak kandang ayam. Ngasih uang segini hampir 70 juta lebih. Sudah ada bilang, nah ini anak kita perhatikan hidup-hidup manusia semuanya yang sabar itulah yang kaya. Lah Imam Abi Galabah bilang apa? Ketika ditanya siapa orang paling kaya di dunia? Hamba yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur hamba ini sudah dialah yang paling kaya di hidup ini. Urusan dunia ini jangan lihat ke atas kita, rugi kita. Kurang terus kita, ini butuh ini. Urusan dunia suruh lihat ke bawah. Ada orang kamar mandi tidak punya. Rumah sudah tidak punya, kamar mandi tidak punya, tidur depan ruko orang. Setiap malam sampai sekarang kita ketemu tahu kita orang-orangnya. Ada orang tidak
nggak punya kamar mandi mesti keluar dulu, mesti bayar dulu. Kamar secukupnya aja, kipas angin aja nggak ada. Hidup. Kalau mau ngelihat dunia ini ke bawah, kita AC hidup, kipas angin hidup. Kalau urusan akhirat, nah sekarang bisakah kita sholat duha? Bisakah beristighfar? Kita lihat ke atas, nah ya Allah, 1 bulan Anda belum minta taubat, belum taubat sama Allah. 1 bulan belum pernah meneteskan air mata. Tidak pernah bangun malam-malam berzikir, ingat sama Allah. Baca Al-Quran, tidak pernah. Hatam Al-Quran, tidak pernah. Ya Allah. Nah kalau ngelihat akhirat, ngelihat ibadah ini, orang kan sudah mau beribadah hidup, ngelihat urusan akhirat, ngelihat ke atas kita. Fulan sholat 1000 rakaat, fulan sholat 100 rakaat setiap malam. Nah aku apa? Menghayat ngelihat handphone terus. Nah habis-habis kita ngelihat handphone ini. Nanti ngelihat handphone baru, mau beli handphone yang baru lagi. Jadi hidup dengan nafsu, kayak anak kecil dari saudara. Yang baru pingin. Ibadah boleh, mau begitu ibadah pikirkan tadi. Karena hidup mau beribadah, umur kita sudah tua semuanya. Gerbang akhirat sudah dekat. Kalau besok kita meninggal dunia, apa kisahnya? Na'udzubillah, masih belum bisa. Niat beribadah aja belum ada. Yang ada cita-cita mau jadi orang kaya, cita-citanya itu sudah sampai akhir hayat. Kita mau punya harta, bukan mau punya Nabi, bukan mau punya Allah. Belum mati juga ini, terus. Harus kita sudah pastikan kita mau beribadah. Harta ini nanti datang, lihat. Rezeki berdatangan, rezeki yang berkah lagi. Ini baru kehidupan yang nyaman. Tapi kalau menghayal itu bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad bahayalnya mau beribadah. Pedagangnya hebat pedagang, tapi mau beribadah. Ulun mau beribadah dengan harta ulun, mau beribadah dengan ilmu, mau beribadah dengan kekuasaan, mau beribadah dengan jabatan, mau beribadah. Kalau sedikit rezekinya tidak bisa untuk sedekah. Ibadah artinya ngasih anak, ngasih istri itu ibadah banyak ibadahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu rahmat, pintu inayah, pintu rezeki. Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Allah berikan kita kekuatan di dalam menanggung dan menahan fitnah dunia dan fitnah zaman dan ahli zaman, dan Allah SWT selamatkan kita dari ujian dunia ini. Allah angkat derajat kita atas segala kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengangkat derajat kita. Allah angkat derajat kita, dan Allah angkat juga kesusahan tersebut. Allah angkat segala bala dan wabah dan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan di waktu yang dekat. Ya sari'al ghawthan minka yudrikna sari'an yahzimul usra wa ya'ti bil ladzina narju jami'an ya qadiran ya mujiban ya aliman ya sami'an qad tahaqqaqtu bi ajzi wa khudu'i wa inkisari qad kafani al murabbi min su'ali wa ikhtiyari bi sirri al fatiha ahmad nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.